Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, teman-teman selamat datang di acara Achieve 2023. Kenalkan nama saya Dava yang akan bertindak sebagai MC pada kegiatan kali ini. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Apa sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita pada kali ini? Oke deh. Nah, tanpa berlama-lama lagi, aku bakal memperkenalkan sedikit nih, kita kedatangan siapa sih pada kegiatan kali ini? Kita kedatangan dari rekan-rekan OCBC and IASP. Nah, untuk topik webinar pada kali ini adalah Get to Know Graduate Talent Program yang akan dibawakan oleh dari teman-teman OCBC. Nah, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita undang pembicara kita kali ini. Ada Kak Johanna sebagai Branding and Employee Engagement Specialist di OCBC. Kepada Kak Johanna, apakah sudah terhubung? Halo, Dava. Halo, teman-teman semuanya. Baik. Halo Kak Johanna. Nah, kepada Kak Johanna dipersilahkan untuk menyampaikan materinya, Kak. Oke, thank you, Dava. Aku izin share screen ya. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Thank you. Sebelumnya juga udah hadir nih di sesinya OCBC NISP. Perkenalin, aku Johanna. Sekarang ini aku di OCBC NISP sebagai Branding and Engagement Specialist. Jadi itu ada di tim HR. Nah, mungkin teman-teman yang minggu lalu sempat visit ke booth-nya Achieve gitu ya, yang di secara offline, onsite di FTUI, mungkin ketemu juga sama aku karena aku kemarin ada juga nih di booth gitu. Nah, hari ini aku akan share tentang OCBC NISP dan juga program graduate talent kita yang nanti teman-teman juga bisa ikutin gitu ya. Jadi kalau teman-teman tertarik, pastinya kalau udah ada di sini udah tertarik lah ya, tertarik dengan OCBC, dan nanti teman-teman bisa juga kalau belum apply bisa langsung apply setelah acara ini gitu ya. Mungkin kemarin masih mikir-mikir, setelah ini nanti bisa langsung daftar gitu ya, udah nggak ragu lagi. Nah, sebelum aku mulai nih, aku mungkin pengen tanya-tanya dulu nih ke teman-teman yang udah hadir di sini. Teman-teman tahu nggak sih OCBC itu eh, bank tertua keberapa di Indonesia? Kita main fun fact dulu ya. Mungkin ada yang tahu, mungkin boleh jawab di kolom chat. Top 5. Boleh nih dijawab di chat. Asosiasi itu bank tertua keberapa sih di Indonesia? Ini kita seru-seruan sedikit nih, biar semangat masih pagi-pagi. Mita jawab 4. Oke, mungkin ada lagi yang lain. Kita lihat beberapa jawaban dulu. Keempat, Dava juga bilang keempat. Oke, nih teman-teman, pengetahuannya oke nih. Nah, jadi benar teman-teman, OCBC NSP itu bank tertua keempat di Indonesia. Eh, yang kita tuh berdiri di tahun 1941 gitu. Jadi sebelum Indonesia merdeka pun OCBC NSP tuh udah berdiri gitu ya. Dan itu pertama kali ada di Kota Bandung. Nah, jadi kita ini sebuah bank yang kita percaya nih kalau kesuksesan itu berawal dari kepercayaan. Nah, karena yang kepercayaan ini yang bisa mendorong kita juga nih untuk saling berbagi wawasan, gagasan, daya, dan juga upaya untuk bertumbuh kembang bersama dengan semangat TAYTB. Nah, TAYTB ini adalah sebuah singkatan teman-teman dari tidak ada yang tidak bisa. Nah, ini TAYTB ini semangat yang kita gaungkan di OCBC NISP, dan kepercayaan ini juga yang memotivasi kami nih untuk melangkah di sisi nasabah kita kemanapun mereka melangkah gitu. Jadi kita selalu nih kalau menggaungkan TAYTB gitu ya. Kita rasa sebutan di karyawan di OCBC NSP itu juga adalah TAYTB Warriors gitu. Jadi semuanya itu mungkin. Nah, kita punya visi yaitu menjadi mitra terpercaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan kita juga punya misi untuk bertumbuh kembang bersama secara berkelanjutan dengan cara memberikan solusi yang inovatif dan relevan, melebihi harapan para pemangku kepentingan,
kemudian membangun kolaborasi yang saling menguntungkan, yang berlandaskan kepercayaan dan kehati-hatian, dan menciptakan lingkungan yang progresif dengan semangat kekeluargaan. Dan juga kita punya nih brand essence, di mana kita juga berusaha untuk memahami seluruh aspirasi nasabah kita, yang kita punya semangat pertumbuhan bersama yang didorong oleh pengetahuan. Itu. Nah, mungkin teman-teman juga tahu nih kalau OCBC ini OCBC NISP adalah bagian dari OCBC Group yang mungkin kalau teman-teman pergi ke luar negeri gitu yang di wilayah Asia mungkin nggak asing ya dengan nama OCBC, karena OCBC juga ada di 19 negara dan juga region yang juga secara internasional itu punya lebih dari 700 ATM dan juga lebih dari 430 group subsidiaries offices gitu, dan Indonesia adalah salah satu bagian dari OCBC Group. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat nih di pojok kanan itu ada Bank of Singapore, OCBC Wing Hang, OCBC Bank, OCBC Al Amin, OCBC Securities. Itu adalah bank OCBC yang ada di negara-negara lain ya, di Singapura, di Malaysia, di China gitu. Dan juga ada Great Eastern itu yang adalah bagian dari OCBC juga, itu adalah asuransi gitu. Jadi emang OCBC itu banyak di wilayah Asia ya untuk grupnya. Nah, kalau di Indonesia sendiri kita itu tersebar di seluruh Indonesia dengan kita punya 205 kantor cabang dengan 515 ATM itu di seluruh Indonesia. Dan juga saat ini kita total asetnya itu 226 triliun. Sorry. Nah, mungkin teman-teman juga nih aware ya, kita kan udah masuk ke dunia digital, jadi produk kita nggak hanya yang bentuknya yang kayak teman-teman harus datang ke bank gitu ya. Kita sekarang sudah punya juga mobile banking for individual customer yang ada di aplikasi One Mobile, dan juga ada internet banking. Dan kalau misalkan teman-teman yang punya bisnis atau lebih yang ke corporate, kita juga punya produk Velocity gitu. Jadi kita di Indonesia juga cukup luas ya untuk networknya, dan juga produk-produk kita udah menjangkau banyak masyarakat Indonesia. Nah, untuk kantornya sendiri kita punya 2 kantor utama gitu ya, head office. Jadi yang pertama itu ada di Kuningan, di daerah Jalan Satrio. Ini teman-teman familiar dengan Kuningan City, nah kantor kita tuh ada di sebelah Kuningan City. Dan yang kedua itu ada On Space, ini di BSD. Kalau misalnya teman-teman tahu nih ASBSD, kita suka nonton konser atau suka datang ke pameran-pameran, itu kantor kita ada persis di seberang ASBSD gitu. Dan kantor kita ini juga cukup baru yang On Space, karena kita baru aja tahun lalu sekitar bulan September Oktober itu kita pindah ke sini gitu ya. Jadi kalau di yang kantor Kuningan tuh lebih ke bisnis, dan kalau ya di BSD ini kita lebih ke yang non bisnis nih, misalkan kayak tim HR. Jadi apa ada di kantor On Space juga ada tim IT, tim marketing gitu. Jadi ada pembagiannya gitu ya untuk masing-masing office ini. Nah, selanjutnya aku mau memperkenalkan juga nih program Graduate Talent. Yang mungkin teman-teman juga penasaran gitu ya, datang ke sesi ini pengen tahu tentang programnya juga. Nah, jadi Graduate Talent Program ini adalah program yang dibuat oleh OCBC NISP untuk fresh graduate sampai juga experience yang punya pengalaman kerja sampai maksimal 2 tahun gitu. Jadi di sini nanti para graduate talent ini akan mendapatkan training secara komprehensif selama durasi 3 tahun yang nantinya juga akan dirotasi ke berbagai divisi gitu. Jadi di program ini mungkin kalau teman-teman juga lebih familiar dengan namanya management trainee, nah ini konsep yang sama gitu ya. Jadi di sini graduate talent program semuanya akan kita groom gitu ya untuk menjadi the next leader gitu ya, future leaders di Bank OCBC NISP. Nah, dalam 3 tahun itu rotasinya seperti apa aja sih? Nah, ini ada skemanya teman-teman. Jadi mungkin ini membantu memberikan gambaran ya. Jadi nanti teman-teman dalam durasi 3 tahun itu akan dirotasi selama 4 kali gitu ya. Jadi di sini dilihat dari rotasi yang pertama tuh selama 6 bulan. Kemudian nanti di akhir
periodenya itu akan ada debrief. Nah, debrief itu adalah sesi di mana teman-teman akan mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan di project itu, di project yang pertama. Ya, jadi nanti di situ akan dipresentasikan di hadapan para leaders, jadi ada division head juga, terus para higher leaders yang nanti ke teman-teman juga cerita apa sih yang sudah kalian kerjakan, kemudian impact-nya seperti apa. Kemudian setelah itu lanjut ke rotasi yang kedua. Jadi prosesnya sama ya untuk debrief itu. Jadi setiap fase rotasi akan ada debrief. Kalau teman-teman lihat di sini rotasi yang pertama itu 6 bulan. Nah, setelah di tahun pertama gitu ya masuk tahun kedua itu akan rotasinya selama 1 tahun. Gitu. Jadi teman-teman akan ditempatkan di satu proyek selama 1 tahun dan di akhir proyeknya akan ada debrief. Nah, setelah selesai di rotasi yang keempat, ini akan ada namanya rotation debrief. Nah, rotation debrief itu ini ada spesial uh, karena nanti ini spesial karena sebelum kalian observe masuk ke tim ya. Jadi kalau di rotation debrief yang terakhir ini akan presentasinya itu di hadapan para leaders, division head dan juga dengan BOD gitu ya, dan juga ada CEO kita gitu. Jadi benar-benar apa yang teman-teman kerjakan itu akan dilihat oleh para leaders nih di program ini. Dan nanti setelah selesai kalian akan diabsorb masuk ke tim gitu ya. Nanti akan menjadi tim dari teman-teman yang setelah selesai dari program Graduate Talent ini. Nah, jadi di setiap rotasi ini proyeknya juga akan berbeda-beda gitu ya. Karena nanti sudah akan dipersiapkan juga proyeknya seperti apa, spesial gitu ya untuk para graduate talent ini. Dan selama program ini pun para graduate talent akan mendapatkan training dan juga acara-acara yang berkaitan dengan development gitu ya. Karena memang di sini kita mau menggroom para graduate talent untuk menjadi future leaders gitu. Jadi misalnya teman-teman yang sekarang belum punya background di dunia perbankan nggak usah khawatir karena nanti akan ada juga banking induction training di mana itu nanti selama kurang lebih 1,5 bulan di awal akan diberikan training yang benar-benar komprehensif supaya teman-teman juga bisa dapat knowledge tentang dunia perbankan. Dan juga ada sprint. Nah, sprint ini nanti akan diberikan project khusus di mana nanti akan durasinya kurang lebih selama 1 minggu dan dalam kelompok juga. Dan ini kalian harus solve satu problem gitu ya. Nah, di sini juga nanti bakal kenal nih sama teman-teman GT lainnya dan bakal berasa banget deh gimana kalian tuh kayak bareng-bareng ngerjain satu project gitu ya. Kekeluargaannya dapat banget gitu. Dan juga nanti ada orientation week. Nah, ini karena kita part of OCBC group, jadi ini nanti teman-teman juga berkesempatannya untuk memperluas network di luar Indonesia gitu. Jadi ini orientation week biasanya diadain bersama grup ya. Kalau yang sebelumnya kita ada di Singapura, jadi teman-teman bisa nih ketemu sama teman-teman GT lainnya karena di entity yang lain pun mereka punya graduate talent program ini juga dan nanti di orientation week ini akan ketemu gitu ya dan bakal ngelakuin aktivitas bareng-bareng gitu ya. Dan juga pastinya ada training lainnya dan mungkin teman-teman aware atau tahu gitu ya tentang LinkedIn Learning. Nah, para graduate talent ini akan mendapatkan akses ke LinkedIn Learning juga gitu. Nah, mungkin ini sedikit gambaran ya tentang rotasi dan ini adalah para alumni graduate talent. Teman-teman bisa nonton dulu ya. Lo sebut kata rotasi, rotasi itu apa sih? Yang lagu I Want You, I Need You itu bukan sih? Bukan rotasi yang itu. Rotasi itu saat kamu ditempatkan di divisi yang berbeda-beda untuk mempelajari fungsi-fungsi yang ada di bank ini. Emang kalian udah pernah rotasi kemana aja? Aku udah pernah ke Human Capital dan juga ke Network. Walaupun beda-beda bisnis unit, tapi aku bisa dapat banyak exposure loh. Kalau kamu gimana? Kalau aku sekarang lagi di finance. Sebenarnya di mana aja sih unit bisnis membutuhkan? Yang penting selalu siap tatakai. Apa aja hal yang paling berkesan yang kalian dapat dari rotasi? Kalau buatku yang paling berkesan itu saat kita bisa present solusi kita ke leaders di tiap divisi. Kalau aku sih pas aku tektokan sama banyak orang. Build network banget loh itu. Siap rotasi seperti kita. Kirimkan CV-mu ke alamat email di sini ya. Oke, nah itu
testimoni daripada graduate kita ya. Jadi teman-teman nanti kalau tertarik boleh langsung nanti apply aja di Achieve gitu. Nah, ini adalah beberapa stakeholders juga yang akan teman-teman ketemu nih kalau nanti jadi graduate talent di program GTP ini. Jadi karena nanti akan ada rotasi ke setiap divisi dengan project yang berbeda-beda, nanti akan ketemu dengan namanya rotation project sponsor. Jadi di setiap tim itu nanti akan ada ini division head ya biasanya. Jadi division head ini yang akan memprovide nih project apa yang akan diberikan kepada graduate talent. Ya memang baik lagi ini akan dilihat dari kebutuhan dari sisi bisnis seperti apa. Terus juga nanti mereka akan bantu untuk support juga resources-nya gitu ya. Jadi pasti akan sering ketemu nih sama rotation project sponsor gitu. Which is then adalah division head. Kemudian juga yang kedua nanti akan ketemu dengan rotation project supervisor. Jadi ini biasanya adalah orang yang akan teman-teman kerja bareng gitu ya. Jadi akan working very closely sama supervisor ini karena dia adalah owner dari si projectnya gitu. Kemudian yang terakhir itu ada mentor dan juga buddy. Nah, mentor ini kan kita sediakan untuk membantu nih para GT dalam dia di masa graduate talent program ini. Jadi bisa tanya-tanya seputar karir, mau konsultasi tentang tadi misalkan mau presentasi debrief, mau consult ke mentor itu juga bisa gitu ya. Dan juga buddy. Nah, kalau buddy ini adalah GT juga tapi yang lebih senior gitu ya. Jadi udah ada di batch sebelumnya. Nah, di sini buddy nanti akan jadi teman gitu ya, misalnya namanya. Jadi akan jadi teman misalkan dari GT yang baru join nih masih banyak pertanyaan tentang programnya, mau nanya juga tentang misalkan gimana sih waktu itu di rotasi yang pertama gitu, atau gimana cara waktu itu ngerjain project ini. Jadi benar-benar bisa nanya apapun ke mentor dan buddy ini gitu. Dan misalnya mau nanya seputar karir juga bisa karena mereka juga udah ada pengalamannya gitu ya di waktu-waktu sebelumnya. Jadi bisa lebih share experience dia ke GT yang baru join gitu. Ya, jadi ini ada tiga orang, 4 ya, yang akan stakeholders yang akan teman-teman sering ketemu nih nanti ketika join di graduate talent program. Nah, misalkan nih teman-teman mau yang lebih spesialisasi gitu ya. Kalau GT tadi kan emang exposure-nya lebih luas gitu ya, karena kan pindah-pindah divisi. Nah, kalau misalkan teman-teman juga tertarik untuk yang lebih terfokus gitu ya role-nya, kita juga lagi open untuk Banking Academy for Sales dan juga IT. Nah, kalau di sini itu sudah terfokuskan gitu ya. Misalkan yang di Banking Academy for Sales, nanti ini akan diberikan training-training yang memang sudah terkhusus untuk program ini. Jadi nanti teman-teman kalau di sini akan banyak bertemu dengan nasabah gitu ya. Jadi akan dipersiapkan juga training-training yang sesuai dengan kebutuhan itu gitu ya. Dan juga sama dengan IT, ini bedanya di divisi teknologi gitu ya. Jadi di sini teman-teman akan juga banyak belajar training seputar tentang IT yang untuk support kemampuan teman-teman juga gitu ya untuk bisa perform di timnya gitu. Jadi kalau di sini juga kalau di IT nanti akan ada teman-teman akan tetap ditaruh di beberapa proyek yang berbeda tapi masih di dalam skopnya teknologi gitu ya. Jadi beda role. Contoh misalkan di IT itu ada banyak, ada back end, ada front end gitu ya, ada misalkan mobile developer gitu. Jadi nanti akan dapat exposure juga tapi di ranahnya IT. Kayak gitu. Nah, aku ada info satu lagi juga nih buat teman-teman mungkin yang di sini masih di tahun-tahun tengah kuliah gitu ya, atau tahun awal. Nah, kita punya program juga namanya Krayon. Ini adalah program internship yang disediakan oleh OCBC ISP untuk para mahasiswa. Di mana nih bentuknya adalah annual program. Jadi kita biasa adakan ini 1 tahun sekali. Jadi teman-teman mungkin yang tertarik boleh siap-siap dari sekarang juga gitu ya untuk nanti bisa ikutan di tahun depan. Nah, jadi ini kita biasa adakan di tengah tahun gitu ya. Jadi kayak summer internship yang nanti pendaftarannya juga akan kita buka di sekitar awal tahun depan. Gitu. Nah, kalau di Krayon ini kita buka untuk non-IT major dan juga IT major. Jadi basically siapapun bisa daftar untuk ikut Krayon.
Jadi nanti kita akan pecah streamnya menjadi mix dan juga IT gitu. Nah, kenapa sih teman-teman mesti ikutan Crayon? Jadi nanti di dalam program ini, program internship ini, para intern ini akan di-assign ke project yang nanti udah disiapin juga nih sama tim bisnis unit, sama bisnis unit tertentu ya. Jadi udah disiapin di mana tim HR juga akan consult sama tim-tim ini, yang projectnya nanti sudah di-design untuk durasi waktu 3 bulan gitu ya. Jadi sudah ada tamannya, nanti apa yang mesti di-achieve dalam tangan A, B, C gitu ya. Jadi memang sudah terstruktur. Kemudian juga internship period itu sudah ditentukan. Jadi tadi ya sama 3 bulan di tengah tahun. Dan ini juga terbuka untuk semua mahasiswa dari di seluruh Indonesia ataupun bahkan yang di luar Indonesia gitu. Jadi ini terbuka juga untuk teman-teman yang kuliah di luar dan pengen nih nanti sebelum balik ke Indonesia mau cari pengalaman dulu gitu ya, itu bisa banget juga untuk ikutan program ini. Nah, di sini kita tuh mau dari teman-teman intern ini nanti mendapatkan juga pengalaman gitu ya untuk membuat sesuatu yang baru. Jadi berkontribusi pada inovasi yang ada di OCBC NISP juga gitu. Dan juga nih biasanya proyeknya yang diberikan itu adalah sesuatu yang bentuknya revamp atau suatu hal yang baru gitu ya, yang lagi mau dibuat oleh bank ini gitu. Dan juga nanti kita pengen juga nih nge-enhance dari project ini itu adalah untuk implementasinya itu benar-benar dilakukan gitu ya. Jadi bukan cuma project biasa aja, tapi ini benar-benar projectnya sudah dirancang dan nanti akan diimplementasikan secara real gitu ya, yang akan nanti mungkin teman-teman internnya ini udah selesai gitu ya program kliennya, tapi nanti projectnya akan tetap dijalankan dan juga di-maintain, dimonitor gitu ya sama supervisornya juga gitu. Dan tentunya nanti produk atau projectnya ini membawa sesuatu hal yang baru juga nih, improvement untuk bangun solusi ISP gitu. Nah, apa aja yang bakal didapat di program kalian ini? Yang pastinya skill, karena nanti teman-teman akan ditaruh di ditaruh di project gitu ya, nanti akan sesuai dengan streamnya tadi, dimana nanti dalam durasi 3 bulan itu akan working closely sama TTB Warriors gitu. Jadi benar-benar kayak langsung sama project owner-nya juga, nanti bisa ketemu sama division head-nya juga gitu. Jadi benar-benar nanti di sini terasah banget gitu ya skillnya, baik dari soft skill maupun hard skill gitu. Dan juga engagement, di sini teman-teman bisa dapat teman-teman baru gitu ya, karena ini terbuka untuk seluruh universitas, jadi bisa ketemu teman-teman baru dari univ lain gitu ya, dan bisa banyak ada aktivitas bareng, karena kita juga siapin gak cuma intern doang, kita akan udah siapin berbagai sesi untuk learning juga, untuk connectivities, even juga untuk networking bareng sama leaders gitu. Dan juga yang ketiga itu review. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan juga nih ruang untuk improvement gitu ya. Jadi dari program internship ini apa sih yang teman-teman bisa improve gitu ya untuk personal development. Jadi dari supervisornya nanti atau dari badinya juga akan ngasih constructive feedback nih ke teman-teman selama program kalian ini. Nah, nanti seperti apa programnya? Nah, ini nanti teman-teman akan mendapatkan monthly one-on-one juga. Jadi teman-teman bisa juga nih nge-track selama teman-teman di sini tuh gimana sih, misalnya ada kendala kah, atau misalkan ada hal yang misalkan aspirasi kalian seperti apa, itu bisa disampaikan di monthly one-on-one. Juga nanti ada final presentation, jadi nanti project yang sudah dikerjakan selama 3 bulan itu akan dipresentasikan gitu ya, baik lagi ke para leaders di OCBC NISP, bisa dari division head juga, dan kalian akan mendapatkan dari dan supervisor. Dan selama program kalian ini juga banyak event-event seru yang bisa diikutin gitu ya, baik dari engagement events, learning events gitu dalam durasi 3 bulan, dan juga di project-project yang nanti akan dikerjain gitu. Nah, ini aku tadi udah share sedikit ya siapa aja yang bisa join. Nah, ini dari semua jurusan bisa daftar untuk program kalian ini, yang nantinya akan dibagi lagi ke streamnya IT dan non-IT. Jadi nanti projectnya juga akan ada yang mengikuti streamnya, ada yang IT dan juga non-IT.
Dan ini terbuka untuk semua mahasiswa aktif di seluruh Indonesia dan juga yang di luar negeri. Dan ini teman-teman yang sekarang ada di tahun ketiga bisa banget nih mulai siap-siap nih buat ikutan KKN di tahun depan, dan yang punya IPK-nya minimal 3 gitu. Dan yang pasti ini juga paling penting, teman-teman juga punya ketertarikan dengan dunia perbankan gitu ya untuk ikutan program ini. Karena kalau nggak tertarik nanti susah juga gitu ya belajarnya. Jadi teman-teman kira-kira udah ada bayangan gitu ya mau berkarir di dunia perbankan, nah bisa juga ikutan di program KKN ini gitu. Nah ini juga beberapa program lainnya yang OCBC NSP punya untuk teman-teman di yang masih kuliah gitu ya. Jadi kita bisa memperkenalkan nih dunia perbankan, especially OCBC NSP, even ketika masih kuliah gitu. Jadi ketika nanti di tahun akhir udah tahu gitu ya, udah kenal sama OCBC NSP. Kita punya ada Aviation, terus ada Stufas, terus juga ada Kotlimpik, On Career Clinic, dan juga banyak update-update di Instagram kita di Connect On. Nah, boleh banget juga teman-teman kalau misalnya masih penasaran kayak gimana sih program Sayon dan juga tadi graduate dalam program seperti apa, teman-teman bisa cek aja langsung di Instagram kita di Connect On. Di situ ada banyak update gitu ya tentang yang paling recent sebenarnya Krayon ini ada di highlights, jadi teman-teman bisa cek apa aja sih kegiatannya di Krayon gitu ya, ngapain aja teman-teman intern ini selama mereka 3 bulan di OCBC NISP gitu. Sekian aja dari aku. Teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan boleh di-share di kolom chat atau mungkin boleh disampaikan secara langsung juga. Kalau misalkan nanti mungkin setelah sesi ini masih ada mau nanya-nanya, itu bisa juga disampaikan ke emailku di sini joanna.hadipraja@cbcnsp.com, atau juga bisa nanya-nanya di DM IG di Connect On. Thank you. Aku balik lagi ke Dava. Oke, baik. Terima kasih Kak Johana. Keren banget nih udah mendapatkan informasi ya kita teman-teman ya. Terkait pengenalan apa sih itu OCBC NISP dan juga opportunities apa yang dibuka pada kesempatan kali ini. Oke, nah bagi teman-teman nih yang ingin bertanya-tanya lebih lanjut mengenai OCBC dan opportunities-nya, boleh banget nih teman-teman untuk raise hand atau ketik aja di kolom chat mengenai pertanyaan yang ingin disampaikan ke Kak Johana. Baik. Boleh teman-teman bisa dimulai untuk raise hand-nya. Oke, kita sudah dapat nih satu orang nih Kak. Ini nanti apakah sistemnya mau dikumpulkan terlebih dahulu pertanyaannya atau mau dijawab langsung oleh Kak Johana Kak? Boleh langsung jawab aja. Oke, siap. Kepada Kak Muhammad Fadrian Syah, dipersilakan untuk menanyakan pertanyaannya. eh di saya eh saya kerja sekarang kerja di Bank Muamalat. Kebetulan berdekatan dengan OCBC. Ya. Apakah ada magang untuk pustakawan, untuk sarjana ilmu pustakaan, bagian pustakawan eh, atau atau procurement lah, bagian procurementnya gitu. Kemudian atau di bagian human capital directorate. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Muhammad Fardiansyah untuk pertanyaannya. Jadi kalau tadi pertanyaannya tentang jurusan itu bisa banget Mas. Jadi karena kita sangat terbuka untuk jurusan. Cuman kalau tadi kayaknya role-nya yang disebutkan oleh Fardiansyah nih di luar apa yang aku presentasiin. Jadi itu nanti akan masuk ke sebenarnya ke professional hire gitu. Nah kalau misalkan pengen tahu gitu ya role-nya ada apa aja sih untuk professional hire, nanti bisa dicek langsung aja Mas Fadriansyah ke karir site kita. Ini aku drop linknya ya di sini, atau juga mungkin bisa cek di LinkedIn-nya Bank OCBC NISP gitu. Karena kalau untuk professional hire kita beda ini ya, beda jalur ya. Jadi kalau yang aku share di sini itu banyak lebih ke graduate dalam program, dan juga tadi ada Bank Academy dan juga Sayon untuk internship. Nah, kalau Mas Fadriansyah tertarik untuk explore
role yang lain gitu ya, yang cocok juga sama Indonesia karena juga kayaknya ada experience ya. Sekarang juga ada di Bang Muhammad. Jadi bisa langsung cek aja Mas ke sana. Nanti bisa langsung di drop CV-nya di situ. Semoga menjawab ya Mas. Ya sih Mbak. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih tadi Kak Fadriansyah atas pertanyaannya. Selanjutnya dibuka kembali nih bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Oke, sambil menunggu kita ini dulu kali ya Kak, untuk foto dulu kali ya Kak, karena untuk sambil Boleh, mengumpulkan boleh. pertanyaan nih. Oke, siap. Teman-teman boleh untuk menyalakan kameranya dan jangan lupa untuk menggunakan virtual background dari acara ECF kali ini. Boleh nih, kita tunggu teman-teman untuk foto bareng sekitar 1 menit kali ya. Oke. Oke. Ya, oke, sip. Mari kita foto dari hitungan 3, 2, 1. Oke. Oke, slide selanjutnya kita foto hitungan 3, 2, 1. Oke, sip. Terima kasih teman-teman. Oke, berarti kita lanjut lagi nih ya, teman-teman, untuk bertanya dan melanjutkan sesi tanya-tanya ini. Ada pertanyaan nih, Kak, di kolom chat dari Kak Sentri. Iya. Permisi Bu Johana dan Kak Dava, mohon izin bertanya. Apakah ini graduate program bisa daftar di luar kampus UI? Dan untuk apply-nya by email, apakah ada deadline ya, Bu? Boleh, Kak, silahkan dijawab. Kita terbuka untuk semua. Jadi kalau Mbak Sentri ini dari luar UI bisa juga daftar ya. Jadi bisa langsung aja. Ini mungkin kalau dari Achieve apakah terbuka juga nih untuk di luar UI? Mungkin ada apa juga. Kalau Terbuka, Mbak. terbuka. Nah, kalau misalkan terbuka nanti bisa langsung aja daftarnya lewat Achieve. Karena memang ini kita lagi ada kerjasama juga bareng FTUI, jadi bisa langsung aja daftarnya ke sana, nanti akan kita proses lebih lanjut dari situ. Nah, kalau untuk apply by email, apakah ada deadline-nya? Mungkin bisa langsung lewat Achieve aja kali ya, jadi udah ke-pool semuanya di situ, jadi bisa kita proses juga lebih cepat gitu. Jadi untuk deadline-nya mengikuti periode yang ada di Achieve ini aja. Gitu. Karena yang virtual juga masih berlangsung kan ya, Dava? Gitu. Semoga Iya, betul menjawab. banget. Betul banget nih Kak Johanna. Nah, untuk Mbak Sentri, memang benar ya. Karena kebetulan OCBC NISP ini lagi bekerja sama-sama Achieve FTUI. Jadi Mbak Sentri bisa kepoin aja langsung websitenya yang nanti bakal kita spill di akhir. Gitu. Nanti bisa langsung apply. Dan untuk deadline-nya mengikuti dari timeline dari Achieve. Yaitu waktunya dari sekitar tanggal 18 Oktober. Begitu. Nah, teman-teman apa ada yang masih ingin ditanyakan lagi nih? Oke, nah eh, aku mau nanya nih Kak untuk Kak Johana. Nah, ini MC-nya nih yang nanya nih. Nah, terkait Boleh. Krayon ya, program Krayon. Nah, aku tertarik banget nih Kak untuk kepoin lagi tentang program Krayon. Tadi untuk requirement-nya dari mahasiswa semester 5 sampai yang ini ya, final year ya. Nah, Betul. bagaimana nih Kak terkait mahasiswa yang masih banyak kelas-kelas offline yang harus didatangi gitu? Apakah nanti sistem kerja di klien itu harus full WFO atau mungkin pakai sistem hybrid atau bagaimana Kak? Oke, jadi kan tadi programnya itu kan berlangsung selama 3 bulan gitu ya. Dan biasanya itu kita adakan di libur tengah semester. Jadi semoga itu juga nggak mengganggu jadwal kuliah ya. Jadi soalnya kita juga pengen experience-nya tuh real yang kita bisa benar-benar teman-teman ini yang jadi program kalian tuh bisa eh, langsung ketemu sama tim-timnya gitu. Jadi memang ekspektasinya tuh akan lebih banyak WFO, cuman memang kalau misalkan ada kelas-kelas tertentu gitu ya yang
tetap mesti dihadiri secara onsite di kampus. Nanti bisa dikomunikasikan aja sebenarnya ke usernya gitu. Karena sebelum-sebelumnya juga ada kok yang memang masih kuliah dan kebetulan dia juga di Bandung, jadi kayak harus travel ke Bandung, dan itu sebenarnya bisa dikomunikasiin aja ke usernya. Jadi nggak terlalu strict banget, cuman memang karena periodenya kita buat di liburan tengah semester, kita expect-nya untuk bisa ada banyak pertemuan secara onsite sih, jadi ketemu di kantor gitu. Oke, terima kasih banyak Kak atas penjelasannya. Wah, aku jadi makin gak sabar nih untuk daftar tahun depan. Nah, teman-teman tadi udah sempat juga ya mengenai pendaftaran dan juga info-info mengenai opportunities dari teman-teman OCBC NASP. Teman-teman bisa langsung aja cek di website achieve.n.ui.ac.id selama periode sampai tanggal 18 Oktober 2023. Karena di situ akan terpusat mengenai semua informasi mengenai opportunities apa saja yang dibuka pada program Achieve 2023 kali ini. Begitu, teman-teman. Nah, sekian aja gitu dari kami, dari Achieve dan teman-teman OCBC, pamit undur diri. Sampai bertemu di acara Achieve 2024 selanjutnya. Dadah. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih kasih, Kak Kakak. Joanna. Terima kasih, Mbak Joanna.